Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Elin Herlina. Saya dari PAUD Senyum Ananda Bandung. Di PAUD Senyum Ananda saya sebagai guru kelas. Izinkan di sini saya memaparkan naskah saya yang berjudul Buku Rahasia Kemandirianku. Pada naskah ini terdiri dari yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metodologi, yang keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah dan tujuan. Adapun latar belakang masalah dari naskah yang saya buat yaitu yang pertama sesuai dengan tema bergerak dengan hati pulihkan pendidikan. Nah, dengan cara apa nih kita memberikan stimulasi perkembangan kepada anak agar anak bisa berkembang sesuai dengan tahapan usianya, berkembang aspek kognitif, aspek bahasa, aspek fisik motorik, aspek sosial emosional, aspek seni dan bahasa. Karena bagi anak usia dini tuh ada 6 aspek perkembangan yang harus kita stimulasi, yang harus kita latih. Nah, kalau pada anak usia dini itu bagaimana cara melatihnya, bagaimana cara menstimulasinya? Nah, di sini saya akan memberikan metode dan media. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 membuat anak menjadi bosan untuk melakukan pembelajaran di rumah. Anak merasa jenuh, terus anak merasa tidak bersemangat karena pembelajarannya dilakukan secara daring dan anak tidak bisa bersosialisasi dan berkomunikasi langsung baik dengan guru ataupun dengan teman. Nah, di sini bagaimana cara menstimulasi kemandirian anak agar anak tidak manja, agar anak bisa tanggung jawab, agar anak bisa mengerjakan tugas sendiri, agar anak bisa mengerjakan tugas sendiri dan mempunyai tanggung jawab, serta anak tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan bagi anak yang paling mendasar yaitu pendidikan dalam lingkungan keluarga. Bagaimana keluarga memberikan pendidikan terhadap anaknya, yaitu salah satunya dengan memberikan contoh yang baik, dengan memberikan perilaku dan hal-hal kecil yang baik kepada anak, yaitu dengan melakukan kebiasaan di rumah dengan hal-hal yang baik. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Nah, apa sih tujuan dari pembuatan media buku rahasia kemandirian ini? Ya tentunya yang pertama tujuannya untuk membuat anak menjadi mandiri. Apa sih mandiri itu? Anak itu mandiri berarti bisa berdiri sendiri, bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Anak sudah bisa melakukan kegiatan tanpa bantuan. Bahkan anak sudah mempunyai tanggung jawab, anak sudah mempunyai, saya punya tugas nih hari ini, apa yang harus saya kerjakan? Berarti anak tuh sudah mulai paham ya apa tugas dari anak tersebut, dan kemandirian tersebut pada anak itu harus dibangun yang usia. Baik, pada kajian teori terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama tentang pendidikan anak usia dini, yang kedua tentang kemandirian, dan yang ketiga tentang buku rahasia. Baik, untuk yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Baik, untuk kemandirian itu sendiri, kemandirian itu berasal dari kata mandiri. Mandiri artinya dapat berdiri sendiri, tidak bergantung sama orang lain. Nah, di sini bagaimana cara anak agar bisa mandiri, bagaimana cara anak dapat bertanggung jawab, bagaimana cara anak dapat mengerjakan sesuatu itu dengan sendiri gitu ya. Sudah bisa melakukan kegiatan, aktivitas sendiri tanpa bantuan. Nah, di sini kita stimulasi. Bagaimana cara menstimulasi anak agar anak dapat meningkatkan kemandirian pada anak tersebut. Nah,
untuk yang ketiga yaitu tentang buku rahasia. Nah, buku rahasia apa? Buku rahasia kemandirian. Nah, di sini saya akan memperlihatkan buku yang saya buat, yaitu buku rahasia kemandirian. Nah, di sini tujuannya ya pembuatan buku ini untuk meningkatkan kemandirian pada anak. Bagaimana cara anak agar bisa mandiri gitu ya. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada anak, khususnya pada anak usia dini, yaitu pada anak usia 4-5 tahun, yaitu dengan kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Karena prinsip dari pembelajaran itu sendiri, anak itu belajar sambil bermain gitu ya. Jadi kegiatannya harus menyenangkan untuk anak. Nah, di sini saya membuat media ini terbuat dari bahan flanel. Nah, di sini warnanya sangat cerah sekali ya, tuh warnanya sangat menarik. Terus dengan kegiatan yang berbeda-beda, nanti akan saya jabarkan satu persatu. Ini sangat aman untuk anak dan mudah untuk pembuatan media. Metodologi dalam pembuatan naskah ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dengan subjek anak kelas TKA, yaitu anak usia 4-5 tahun. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini tentunya di sini guru sebelum melakukan pembelajaran kepada anak atau sebelum melakukan kegiatan kepada anak, di sini guru harus mempersiapkan yang pertama perencanaan, yang kedua baru pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pelaksanaannya dalam menggunakan media ini yaitu kita lihat dulu satu persatu. Nah, di sini ada gambar kucing. Di sini anak bisa belajar meresletingkan. Tuh, menarik resleting ya. Nah, di sini kita bisa menarik resleting. Tuh. Nah, ini untuk melatih kemandirian anak juga. Selain melatih kemandirian, bisa melatih motorik halus anak juga ya. Jadi di sini 6 aspek perkembangan bisa masuk ke kegiatan ini gitu ya. Selain kemandirian untuk anak usia dini juga. Nah, di sini di dalamnya terdapat apa ya? Coba kalau kucing, ini kan gambar kucing ya. Kalau kucing itu makannya apa ya? Jadi nanti si anak mengeluarkan satu persatu. Ada ikan. Wow, ikannya warna-warni, lucu sekali. Nah, di sini anak dapat mengenal warna juga ya. Di sini tuh anak dapat menyebutkan warna, terus bisa dihitung juga ikannya ada berapa. Di sini anak dilatih juga untuk percaya diri ya. Kita masukin lagi, terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu di sini anak belajar memasukkan buah-buahan ke dalam keranjang. Nah, di sini ada kantongnya ya, keranjang buah-buahan. Nah, di sini tuh ada kancing tuh, kancing apa ya? Kancing cetet ya. Tuh, di sini anak bisa tuh begitu ya sama anak ya, ditekan. Nah, terus dilepas lagi kancingnya tuh. Dilepas lagi tuh. Nah, di sini buah-buahannya dilepas dan sambil dihitung juga ya, kita masukkan ke dalam keranjang. Nah, di sini anak dapat dilatih kesabarannya, terus anak di sini dapat terlatih juga kognitifnya ya, dengan berhitung, dengan mengenal warna gitu. Pokoknya hampir semua aspek masuk ke kegiatan ini gitu ya. Selain kemandirian yang tadi, sebenarnya kemandirian itu lebih ditekankan gitu ya untuk anak. Tapi kan biasanya kita sambil menyelam minum air, asal jangan sambil menyelam tenggelam ya gitu ya. Nah, di sini satu kegiatan tapi bisa mencakup. Terus untuk yang ketiga, nah anak itu kan kalau ke sekolah itu sudah pakai sepatu gitu ya. Nah, di sini anak diajarkan bagaimana cara memakai sepatu, bagaimana cara memasukkan tali sepatu yang benar gitu. Di sini diajarkan anak memasang tali sepatu dan melepasnya serta mengikat tali sepatu itu seperti apa. Nah, setelah kegiatan dilakukan misalkan dengan berlatih dengan media buku rahasia kemandirianku ini, nanti anak bisa langsung
mempraktekkannya. Misalkan anaknya itu disuruh membawa sepatu sendiri gitu ya, mulai dari memakai kaos kaki sendiri, terus memakai sepatu sendiri, kalau ada tali sepatunya ditaliin dulu gitu ya sendiri. Jadi si anak ini akan terlatih kemandiriannya gitu. Nanti anak akan merasa punya tanggung jawab nih kalau anak ini sudah terbiasa melakukan kegiatan yang seperti ini sendiri. Mungkin kalau buat ibu-ibu ini apa sih media ini gitu ya, untuk apa gitu ya. Tapi kalau untuk anak kecil ini, untuk anak usia dini khususnya, ini sangat berarti, ini sangat penting. Makanya kalau di rumah kita bisa mengikuti berbagai kegiatan yang sebenarnya yang mudah gitu untuk dilakukan oleh anak, untuk dilakukan di rumah. Untuk yang selanjutnya ini ada kancing. Di sini anak bisa latihan memasukkan benang misalkan ke dalam kancing, tapi di sini memakai tali ini ya, memasukkan ke dalam lubang gitu ya. Di sini anak bisa dilatih fokusnya, terus sabarnya. Terus anak juga di sini belajar antri, karena dari beberapa kegiatan ini anak. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Nah, di sini ada angka. Nah, di sini anak bisa melepas angka-angka ini gitu ya. Tuh dilepas, kita masukkan ke dalam wadahnya. Terus misalkan gurunya bilang coba ambil angka 1 misalkan. Jadi si anaknya nyari angka 1 di sini. Terus sama anaknya ditempelkan ke sini. Sebenarnya ini bisa diganti pakai huruf gitu ya. Bisa pakai angka, bisa pakai huruf, bisa pakai bentuk segitiga juga boleh ya. Bisa disesuaikan. Terus untuk yang selanjutnya yaitu mengancingkan baju. Nah, biasanya anak tuh paling susah ya untuk mengancingkan baju gitu, karena kalau anak nggak dilatih, terus kalau nggak dibiasakan di rumah, anak agak susah gitu ya untuk mengancingkan baju sendiri. Nah, di sini anak bisa melepaskan kancing baju, terus dikancingkan kembali tuh. Setelah latihan di buku pintar ini, anak akan latihan melepaskan dan memasangkan kancingnya lagi di baju anak itu sendiri gitu. Apakah anak bisa melakukannya atau masih harus terus distimulasi, dilatih agar anak bisa melakukan sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada rok ya. Di sini kita membuka talinya. Tuh. Membuka talinya terus kita ikat kembali ya. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada balon ya. Nah, di sini bisa dilepas tuh. Di sini anak belajar mengenal warna juga tuh, menyocokkan gambar balon dengan warna yang sama ya tuh. Warnanya juga cerah-cerah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jabarkan dalam buku Rahasia Kemandirianku ini. Sebenarnya di sini bisa dengan berbagai kegiatan yang lebih menarik lagi. Ini sebenarnya bisa dilatih nih di sekolah. Kan biasanya anak itu nurut ya sama guru, misalkan sama bunda mah belajar meresletingkan baju, misalkan belajar meresletingkan celana, atau misalkan belajar mengancingkan baju. Saya juga mau di rumah gitu ya. Jadi si anak itu mulai terbiasa, karena di sekolah sering dilatih, di rumah pun akan terbiasa. Terus kalau anak sudah terbiasa, lama-lama akan bisa gitu ya. Nah, kalau dengan pembiasaan ini akan dilakukan sama anak, diulang-ulang gitu ya, karena pembiasaan itu harus diulang-ulang, tidak cukup satu kali gitu ya. Misalkan dengan contoh kecil aja, anak mau ke sekolah, misalkan anak dibiasakan memakai sepatu sendiri. Terus anak sebelum pergi ke sekolah mandi sendiri. Terus anak sarapan, makannya nggak harus disuapin, makan sendiri. Nah, itu untuk melatih kemandirian juga pada anak. Tapi kalau di sekolah biasa dengan permainan yang menarik gitu ya, dengan permainan yang menyenangkan untuk anak. Nah, di sini dengan menggunakan buku Rahasia Kemandirianku ini,
Pertama, untuk pembelajarannya bisa dengan metodenya bercerita. Misalkan guru menceritakan tentang anak yang mandiri gitu ya. Misalkan nih bercerita tentang anak yang mandiri, anak yang suka memakai sepatu sendiri, terus anak yang suka mengancingkan baju sendiri, misalkan sambil bercerita gitu ya di dalam ceritanya. Nah, nanti sambil dibuka, anaknya pasti mau mencoba gitu ya, karena mendengarkan cerita tersebut si anak mau mencoba dan berlatih sampai anak bisa gitu ya. Jadi bagaimana guru memberikan metode dan media yang tepat untuk anak agar perkembangan anak itu bisa berkembang sesuai dengan tahapan usianya gitu. Jadi di sini guru harus kreatif gitu ya, harus ada inovasi-inovasi pembelajaran yang diberikan guru agar anak tidak bosan, agar anak tidak jenuh, terus agar pembelajarannya menyenangkan bagi anak. Kelebihan tentu tidak terlepas dari kekurangan. Nah, apa sih kekurangan dari media buku rahasia ini? Yang pertama, karakteristik anak usia dini itu mudah teralihkan konsentrasinya, sehingga cerita yang disampaikan oleh guru mudah terpotong dan penyampaian cerita tersebut tidak tersampaikan sampai tuntas gitu ya. Terus yang kedua, keingintahuan anak yang besar sehingga mendorong anak untuk bertanya. Misalkan sebelum ceritanya selesai anak sudah bertanya gitu, jadi ceritanya terpotong. Terus yang ketiga, kalau medianya tidak menarik, anak akan cepat jenuh dan bosan gitu ya, dan anak tidak akan fokus gitu ya. Kalau misalkan apa sih medianya nggak menarik nih untuk anak gitu, jadi si anaknya nggak akan fokus, terus si anaknya akan mudah teralihkan juga. Maka di sini guru harus kreatif, harus inovatif gitu, harus beragam medianya gitu dan aman untuk anak. Alhamdulillahirobbilalamin, presentasi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai penutup saya akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Mandiri. Bangun pagi, sholat subuh, terus mandi, semua ku lakukan dengan senang hati. Pakai baju sendiri, sekolah tak ditunggui, karena aku anak mandiri. Pulang sekolah ku langsung ke rumah, ucap salam, cium tangan ibu ayah, makan tadi suapi, bobo siap sendiri, karena aku tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku